In early 2022, as Russian tanks crossed into Ukraine, many believed the Kremlin had made a fatal mistake. Februari 2022, dunia terkejut ketika tank Rusia memasuki Ukraina. Banyak ekonom memprediksikan ekonomi Rusia akan kolaps dalam hitungan bulan. Tapi 3 tahun kemudian, prediksi itu meleset. Ekonomi Rusia bahkan tumbuh 4% di tahun 2023 sampai 2024. Namun, di balik angka-angka mengkilap itu, ada sesuatu yang membusuk dari dalam. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana keajaiban ekonomi Putin berubah menjadi mimpi buruk stagflasi. Ini adalah kisah tentang ekonomi perang yang memakan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari awal. Kenapa ekonomi Rusia tidak langsung kolaps seperti yang diprediksi? Putin melakukan sesuatu yang cerdas, tapi tidak berkelanjutan. Dia menyuntikkan triliunan rubel dari cadangan negara ke dalam ekonomi, terutama ke sektor militer dan substitusi impor. Hasilnya, pertumbuhan artifisial yang terlihat mengesankan di atas kertas. Data menunjukkan GDP Rusia tumbuh 4% per tahun 2023-2024. Tapi ini bukan pertumbuhan sehat. Ini seperti menggunakan kartu kredit untuk terlihat kaya. Belanja pertahanan 40% dari budget federal 2025. Suku bunga bank sentral 21%, tertinggi sejak 2000-an. Cadangan National Welfare Fund turun 59%. Ahli ekonomi internasional mengatakan, selama 3 tahun, Rusia secara harfiah membakar masa depannya untuk membiayai hari ini. Dan sekarang, cadangan itu hampir habis. Stagflasi, kombinasi mematikan antara inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang terus stagnan. Inilah yang sedang menimpa Rusia sekarang. Di kuartal 1 tahun 2025, pertumbuhan GDP Rusia hanya mencapai 1,4%. Hal ini turun drastis dari 5,4% di awal 2024. Sementara inflasi mencapai 9,8%. Meski turun dari puncak, masih jauh di atas target 4% Bank Sentral. Hal ini bukan hanya sekedar angka statistik. Bayangkan, harga naik hampir 10% dalam setahun. Tetapi, penghasilan tidak naik atau bahkan tidak turun. Pensiun rata-rata di Rusia sekarang hanya 150-200 dolar per bulan. Sementara, harga sembako terus melonjak naik. Dulu, setiap orang bisa membeli daging seminggu sekali. Sedangkan sekarang, telur saja sudah dianggap mewah. Anak-anak yang hilang di medan perang tidak mendapatkan tunjangan yang dijanjikan. Atau bahkan tidak pernah datang penuh. Inilah wajah sebenarnya dari stagflasi. Ekonomi 2 kecepatan. Sektor militer mendapatkan segalanya, sedangkan sisanya hanya mendapat kelaparan. Gaji pabrik pertahanan naik 30-60%. Gaji sektor publik dan pensiun jauh tertinggal dari inflasi. Sedangkan payment ke tentara kontrak mencapai hingga 16.000 euro. Rusia kini kekurangan pekerja industri. Sebuah survei oleh Institut Kebijakan Ekonomi Yegor Gaidar menyebut kekurangan ini sudah mencapai titik tertinggi baru pada bulan lalu. Survei menemukan 42% perusahaan industri Rusia menghadapi kekurangan pekerja. Tapi ada masalah lebih besar yang menggerogoti ekonomi Rusia, krisis tenaga kerja.
Sejak perang dimulai, Rusia kehilangan 1,9 sampai 2,8 juta pekerja. Sebagian tewas atau terluka di perang, sebagian emigrasi, sebagian lagi dipaksa jadi tentara. Putin menghadapi dilema klasik guns versus butter. Dia butuh pekerja untuk pabrik tank, tapi dia juga butuh tentara untuk mengemudikan tank itu. Sekarang, unemployment Rusia 2,3% secara teknis full employment, artinya tidak ada lagi pekerja cadangan. Butuh tentara, rekrut pekerja, pabrik kekurangan tenaga, produksi turun, ekonomi lemah. Butuh lebih banyak tentara untuk perang. 90% perusahaan manufaktur melaporkan kekurangan pekerja. Industri IT, jutaan PHK sambil tetap kekurangan skill ini, ekonomi yang memakan dirinya sendiri. Here is Vladimir Putin on the night after his recent re-election in a campaign where no credible opponent was allowed to run. He's attending a Moscow rally to celebrate the 10th anniversary of his annexation of Crimea, the first part of Ukraine he invaded and occupied in 2014. Ketika ekonomi mulai runtuh, rezim Putin melakukan langkah-langkah putus asa. Mereka menaikkan suku bunga ke 21% hingga membunuh bisnis non-militer. Mereka merekrut tahanan, bahkan orang asing dari Kenya, Nepal, dan juga Vietnam. Mereka juga mengimpor tentara dari Korea Utara, dan mereka juga memaksa para migran untuk bergabung dengan tentara atau dideportasi. Ini tanda kegagalan, ketika sebuah negara dengan 144 juta penduduk harus merekrut orang asing dan narapidana untuk bertarung. Dan itu bukan tanda kekuatan, melainkan itu tanda keputusasaan. Dan sanksi Uni Eropa mulai bekerja. Harga minyak di bawah $80 per barel, Shadow Fleet, kapal tanker disanksi, aset 210 miliar euro dibekukan permanen, dan Cina mulai mendominasi hingga Rusia menjadi junior partner. Cadangan devisa Rusia menyusut, dan National Welfare Fund yang dulu 200 miliar euro kini tinggal 40%. Lalu, tanpa uang itu, pemerintah harus memilih, beli peluru atau bayar pensiun. Dan mereka memilih peluru. And Russians are having to deal with how the Ukraine war is affecting almost every part of their daily lives. The war on the edge of Europe is now on its fourth winter and is weighing on Russian households. People are spending less on food, and businesses in the steel, mining, and energy sectors are having it hard. Jadi, apa artinya semua ini? Apakah ekonomi Rusia akan kolaps total? Kolaps total? Belum tentu. Tapi stagflasi bisa bertahan bertahun-tahun. Pertumbuhan di bawah 1%, inflasi di atas 8%. Itu resep untuk kemiskinan massal dan ketidakstabilan politik. Yang paling menderita adalah rakyat biasa, pensiunan, pekerja sipil, keluarga yang kehilangan anak mereka. Ini bukan sekedar krisis ekonomi, namun ini adalah krisis kemanusiaan. Putin hanya punya beberapa pilihan: akhiri perang dan hadapi resesi, lanjutkan perang dan hadapi bangkrut, atau eskalasi konflik berharap menang cepat. Semua pilihan buruk. Ekonomi perang Putin dimulai dengan ilusi keajaiban. Tapi seperti semua ilusi, pada akhirnya realitas datang menagih. Stagflasi bukan hanyalah masalah Rusia. Ini peringatan bagi dunia. Perang tidak pernah gratis dan harganya selalu lebih mahal dari yang kita kira. Untuk rakyat Rusia yang hidup dalam ekonomi yang hancur ini, pertanyaannya,
bukan lagi apakah ekonomi akan pulih, tapi beberapa lama mereka bisa bertahan.